Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Pajak Pintar, channel khusus membahas terkait dengan perpajakan. Ya, kali ini saya akan membahas terkait dengan PPh pasal 23 atas penghasilan dari royalti. Ya, peraturannya masih baru, teman-teman sekalian. Ini di Per 1 garis miring PJ garis miring 2023 yang baru terbit kemarin tanggal 16 Maret tahun 2023. Baik, saya langsung masuk ke slide. Baik, kita masuk ke materi, teman-teman sekalian. PPh pasal 23 atas penghasilan royalti khusus untuk WP orang pribadi dalam negeri yang menggunakan NPPN ya. Ini di Per 1 PJ 2023. Ya, baik. Nah, ini teman-teman sekalian, ketentuan yang saat ini berlaku untuk PPh pasal 23 royalti adalah besarnya tarif 15% dikalikan jumlah bruto. Ya, jumlah brutonya itu adalah jumlah seluruh penerimaan dari royalti. Ya, ini yang berlaku saat ini. Kemudian dengan adanya peraturan baru ini, peraturan di Per 1, ya, tarifnya tetap 15% dan dikalikan jumlah bruto, hanya saja untuk mendapatkan jumlah bruto itu dikalikan dulu 40% dari jumlah royalti yang diterima. Jadi hanya 40%-nya saja. Ya, teman-teman sekalian. Jadi secara efektif tarifnya adalah 15% dikalikan 40% sama dengan 6%. Ya, yang semula 15% menjadi 6%. Baik. Selanjutnya, kemudian syaratnya apa saja? Gitu kan, untuk bisa menggunakan skema tarif yang 6%. Yang pertama, dia harus wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau WPOPDN ya. Kalau badan atau WP luar negeri tidak dapat menggunakan skema ini, teman-teman sekalian ya. Kemudian yang kedua, dia harus menggunakan NPPN untuk menghitung PPh-nya. NPPN, norma penghitungan penghasilan neto ya, untuk menghitung pajak penghasilannya. Ya, kalau dia menggunakan pembukuan, tentu tidak boleh menggunakan skema ini. Kemudian yang ketiga, menyerahkan BPS, bukti penerimaan surat, laporan penggunaan NPPN kepada pemotong sebelum penghasilannya dibayarkan. Ya, teman-teman. Jadi pemotongnya sebelum membayarkan itu dia sudah harus mendapatkan BPS-nya. Kalau BPS-nya belum diterima sampai proses pembayaran, berarti tetap dipotong yang aturan lama yang 15%. Baik. Di bagian kanan ini ada contoh lembar BPS atau bukti penerimaan surat. Teman-teman bisa dapatkan ini, bisa datang secara langsung ke KPP ya, dengan cara mengisi formulir, kemudian nanti ada tanda terima suratnya, atau bisa juga secara online ya. Online gimana, Pak? Nah, untuk mendapatkan BPS secara online, teman-teman silahkan masuk ke akun pajak teman-teman sekalian ya. Nanti di akun pajak ada menu layanan. Ya, setelah menu layanan nanti pilih menu KSWP. Ya, setelah pilih menu KSWP, nanti ada kolom yang harus diisi, nanti diklik, di-scroll ke bawah, pilih penggunaan NPPN. Ya, itu nanti diklik secara otomatis nanti kolomnya akan terisi untuk penggunaan NPPN. Tinggal di submit. Nah, selesai ya. Nanti sistem akan langsung mengenerate jika teman-teman memenuhi syarat ya. Syaratnya adalah tadi ya, WPOP dalam negeri, kemudian menggunakan NPPN. Nah, syaratnya laporan penggunaan NPPN ini ya paling lambat adalah 3 bulan sejak tahun berjalan. Artinya kalau tahun ini, tahun 2023, itu paling lambat 31 Maret kemarin. Ya, ini udah lewat sekarang kalau sekarang ya, sudah lewat. Nah, kalau sudah lewat, gimana Pak caranya kalau sudah lewat? Ya tidak bisa lagi ya. Jadi teman-teman, untuk yang tahun ini, kalau belum melaporkan
penggunaan NPPN terpaksa masih dipotong yang 15%. Ya, untuk tahun depan, jika teman-teman memang menggunakan NPPN, laporan penggunaan NPPN-nya dilaporkan paling lambat 3 bulan sejak tahun berjalan. Ya, artinya untuk tahun depan paling lambat 31 Maret tahun 2024. Ya, ini BPS-nya. Oke ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Nah, pelaporannya seperti apa Pak di SPT tahunan? Nah, ini ya, teman-teman nanti di kolom pekerjaan bebas di bagian B ya, teman-teman nanti isikan di situ ya, peredaran usahanya berapa, kemudian norma NPPN-nya berapa, sehingga penghasilan netonya berapa. Ada di kolom yang nomor 4 ya. Kemudian bukti potongnya yang didapat dari pemotong pajak itu masukkan ke bagian A ya. Nanti di situ ditulis nama pemotongnya siapa, NPWP-nya, buktinya, nomor dan tanggal, kemudian jenis pajaknya PPh pasal 23 dan jumlah dipotongnya berapa. Nanti ada di situ. Ya, teman-teman ketika akan membuat laporan ini, kalau secara manual agak repot ya. Kalau secara elektronik ini langsung terisi secara otomatis ya, jika pemotongnya sudah melaporkan ya melalui SPT masa PPh unifikasi ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau tadi adalah kewajiban dari penerima royalti ya, sekarang ini kewajiban pemotongnya. Pertama, pemotongnya wajib membuat bukti potong. Nah, itu dia, wajib ya. Cara membuatnya teman-teman sudah paham lah ya, itu dengan aplikasi e-Bukpot ya. Sudah dibuatkan, kemudian bukti potongnya diberikan seperti itu. Kemudian menyetorkan PP pasal 23 yang sudah dipotong itu ke kas negara ya. Otomatis pembuatan billingnya menggunakan aplikasi e-billing ya, kemudian dilakukan penyetoran. Yang ketiga ini yang penting, teman-teman harus melaporkan pemotongan PP pasal 23 itu ke SPT masa PPh unifikasi, ke aplikasi e-billing, e-filing ya. Jadi sudah dipotong, sudah disetorkan, dan itu harus dilaporkan ya di SPT masa PPh unifikasi. Jadi ketika pemotongnya sudah melaporkan melalui SPT masa PPh unifikasi, secara otomatis nanti penerima royalti ketika mereka membuat SPT tahunan itu akan tersedot pre-populated. Data yang dari sini masuk ke SPT tahunannya yang penerima royalti. Seperti itu ya. Jadi secara elektronik semuanya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada contoh teman-teman sekalian ya. Ini contoh Tuan J adalah seorang pencipta lagu ya. Lagunya banyak, bagus-bagus. Nah, kemudian pada bulan Januari kemarin ya, ini misal saja Januari kemarin Tuan J itu telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN ke kantor pajak ya, Januari. Jadi masih dalam batas waktu ya, belum lewat Januari, Februari, Maret. Kemudian pada bulan Agustus nanti Tuan J katakanlah menerima atau memperoleh penghasilan royalti dari PTK. Ya, PTK ini produser. Jadi lagu-lagu itu kemudian dijual oleh PTK. Jadi Tuan J ini mendapatkan royalti sebesar 4 miliar dolar. Lumayan besar, teman-teman sekalian ya. Ini contoh ya. Kemudian karena Tuan J ini sudah melaporkan, dia punya BPS, BPS-nya diberikan kepada PTK sebelum PTK ini melakukan pembayaran royalti ya, sebelum dilakukan pemotongan. Ya, seperti itu kira-kira. Alurnya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau tadi adalah SPT tahunannya penerima royalti, ini adalah e-Bukpotnya ya, e-Bukpotnya. Jadi PPh yang dipotong tuh berapa besarnya? Jadi ya, PPh pasal 23 atas royalti adalah tarifnya 15%
untuk mencari penghasilan brutonya adalah kalikan dulu 40%. Ya, jadi 4 miliar dikali 40% itu sama dengan 1,6 miliar. Ya, 1,6 miliar dikalikan 15% kita dapat 240 juta. Ya, oke, itu perhitungannya. Baik, kemudian yang dimasukkan di aplikasi apa? Yang pertama adalah nanti pilih kode objek pajak, itu royalti. Kemudian fasilitas pajak penghasilan pilih tanpa fasilitas. Kemudian ini yang penting, jumlah penghasilan brutonya adalah 1,6. Ya, bukan 4 miliar karena kita pakai yang 40% ya. Itu diisikan 1,6, kemudian tarifnya tetap 15% sehingga PP yang dipotong adalah 240 juta. Nah, ini nanti dilaporkan melalui SPT Masa Unifikasi. Ya, pemotongnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah cara memasukkan angkanya di SPT tahunan Tuan J yang menerima penghasilan, yang menerima royalti. Ya, tadi Tuan J mendapatkan PPh pasal 23 ya, pemotongan itu masukkan ke bagian A ya. Di situ nanti ditulis nama pemotongnya siapa, NPWP, kemudian bukti potongnya ada nomor tanggal, jenis pajaknya PPh pasal 23, jumlahnya adalah 240 juta. Baik. Kemudian jumlah penghasilan netonya berapa? Ini di bagian B, nanti pilih pekerjaan bebas ya. Peredaran usahanya adalah 4 miliar. Jadi total yang diterima 4 miliar, tapi normanya adalah 50% ya. Jadi pencipta lagu termasuk dalam pekerja seni, klasifikasi lapangan usahanya itu norma penghasilan, norma penghitungan penghasilan netonya atau NPPN-nya adalah 50%, sehingga yang ditulis penghasilan netonya adalah 2 miliar. Ya, ini nanti yang diisi di SPT tahunan milik Tuan J. Oke ya, baik. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh penghitungan teman-teman sekalian. Yang pertama, ya, Tuan J tadi itu kan 1 tahun mendapatkan penghasilan bruto atau peredaran usaha 4 miliar. Ya, norma penghasilan untuk pencipta lagu adalah 50%, sehingga penghasilan netonya adalah 2 miliar. Ya, oke, clear ya. Kemudian ini sebagai contoh, PTKP-nya K3. K3 berarti dia punya istri dengan 3 tanggungan. Ya, PTKP-nya ya kita bikin maksimum lah 72 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 1.928 juta. Ya, 2 miliar dikurangi 72 juta. Pajak penghasilannya berapa? Wah, ini karena di atas 1 miliar itu bisa sampai 4 lapisan tarif. Ya, jadi tarif pertama, lapisan pertama 5%, kemudian lapisan kedua 15%, lapisan ketiga 25%, dan lapisan keempat 30%. Nanti ada satu lapisan lagi yang 35% itu kalau di atas 5 miliar penghasilan kena pajaknya. Ya. Baik, cara penghitungannya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi 5% dikalikan 60 juta yang pertama. Ya, itu lapisan pertama. Kemudian 15% itu sampai dengan 250 juta. Karena 60 jutanya sudah 5%, berarti sisanya ya 190 juta dikalikan yang 15% ya. Kemudian 25% dikalikan 250 juta ya. Karena di lapisan 3 ini 250 sampai dengan 500 juta itu tarifnya 25%. Kemudian di atas 500 juta itu tarifnya 30% ya. Jadi yang lapisan berikutnya adalah 30%. Sehingga total pajak yang terhutang adalah sebesar 522.400.000 ya. 3 juta ditambah 28 ditambah 62 ditambah 428 juta sehingga 522.400.000 ya. Kemudian tadi Tuan J dia punya kredit pajak, punya
PPh pasal 23 yang sudah dipotong oleh PTK ya sebesar 6% atau besarnya adalah 240 juta. Sehingga pada akhir tahun itu ya Tuan J masih harus membayar pajak 282 juta 400.000 rupiah. Ya, jadi ada kurang bayar teman-teman sekalian. Ya, ini kalau penghasilannya 4 miliar. Ya, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini teman-teman contoh. Jika 1 tahun itu penghasilan dari royalti ya atau penghasilan keseluruhannya ya milik Tuan B katakanlah, kalau tadi Tuan J ya, ini Tuan B sebagai contoh gitu ya. Hanya 200 juta penghasilannya selama 1 tahun gitu kan. Normanya sama 50% sehingga cuma 100 juta. Kemudian PTKP-nya 70 juta sehingga penghasilan kena pajaknya 28 juta. Pajak yang dibayar berapa? Karena ini cuma 28 juta, berarti dia cuma kena lapisan pertama dengan tarif 5%. Atau pajak terhutangnya 1.400.000. Sementara kredit pajaknya atau PPh pasal 23 atas royaltinya ya yang 6% kali 200 juta itu besarnya 12 juta sehingga ya Tuan B ini kelebihan membayar pajak sebesar 10.600.000. Ya. Nah, terus Pak, kalau lebih gimana Pak? Ya, kalau lebih itu silakan teman-teman ajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Ya, restitusi nanti di SPT-nya ada kolom pengembalian restitusi, nanti dicentang ya, nanti oleh KPP kantor pajak akan diproses untuk pengembalian pajaknya. Ya, ini kalau penghasilannya 200 juta. Tadi kan 4 miliar ya. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini misal penghasilannya 1,2 miliar. Ya. Kalau 1,2 miliar normanya 50%, artinya cuma 600 juta. Kemudian PTKP sama sehingga PKP-nya penghasilan kena pajaknya 528 juta. Dikalikan tarif, lapisan tarif ya keluar pajak terhutang 102.400.000. Nah, kredit pajaknya 72 juta sehingga pajak yang masih harus dibayar itu 30.400.000. Ya, teman-teman ya. Nah, kemarin saya coba-coba kalau brutonya 1 miliar, kira-kira berapa? Kalau 1 miliar ternyata teman-teman itu masih lebih bayar gitu kan. Ini jadi saya tambahkan sedikit 1,2 miliar gitu sih. Jadi masih ada kurang 30 juta. Itu teman-teman ya. Pak, apakah norma itu selalu 50%? Oh tidak. Kita lihat contohnya ya. Ini contohnya adalah desainer. Desainer itu norma NPPN-nya 32% ya. Desainer ini bisa desainer baju gitu kan, atau desainer grafis gitu yang komputer itu ya, itu desainer, dia menciptakan produk ya. Kalau itu didaftarkan patennya, nanti pengguna produknya harus membayar royalti seperti itu. Ini misal Tuan D, dia seorang desainer, penghasilan brutonya 1 tahun 1 miliar. Ya, dipotongnya berapa Pak? Tetap dipotongnya PPh atas royalti itu 6% ya, 15 kali 40% ya. Jadi itu jadi kredit pajak. Jadi 60 juta kredit pajaknya ya. Kemudian karena NPPN-nya 32%, penghasilan bruto yang 1 miliar ini dikalikan 32%, dapatlah 320 juta. Ini nanti sebagai dasar penghitungan pajak. Ya. Kemudian katakan PTKP-nya sama, K3 ya, maksimum 72 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya 248 juta. Ya, kemudian dikalikan lapisan tarif sehingga jumlah pajak terhutangnya hanya 31.200.000 ya. Sementara kredit pajaknya 60 juta. Jadi Tuan D ini lebih bayar 28.800.000 ya.
Jadi kalau desainer dia punya dapat royalti 1 miliar, itu ada kemungkinan dia lebih bayar. Ya, baik. Selanjutnya, ada satu lagi yang menarik. Nah, ini teman-teman, kapan desainer ini membayar pajak, gitu kan? Tadi 1 miliar lebih bayar ya. Ini saya coba naikkan, ya, saya coba naikkan sebagai contoh. Jika penghasilannya 2,5 miliar 1 tahun, desainer, sama-sama desainer ya. Normanya sama 32%, ya, sehingga penghasilan kena pajaknya atau PKP 728 juta. Dikalikan tarif, dapatlah jumlah pajak terhutang 162.400.000 rupiah. Nah, PPh pasal 23-nya 6% dikalikan yang bruto di atas itu ya 2,5 miliar, dapatlah 150 juta. Sehingga Tuan E ini kurang bayar atau ada pajak yang masih harus dibayar sebesar 12.400.000. Ya, kalau 1 miliar itu masih lebih bayar, ini saya naikkan 2,5 miliar, itu kurang bayarnya cuma 12.400.000. Seperti itu teman-teman, cara penghitungannya ya. Jadi angka 40% untuk mencari penghasilan bruto sebagai pengali nanti tarif PPh pasal 23 yang 15% ya, itu ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya, itu 40% lah rata-rata ya. Hanya saja masing-masing kegiatan usaha dia punya normanya sendiri-sendiri ya, norma penghitungan penghasilan neto. Tadi yang pencipta lagu, penulis itu normanya 50% ya, norma penghitungan penghasilan netonya 50%, sementara desainer itu 32%, yaitu berbeda. Siapa Pak yang menetapkan? Yang menetapkan adalah Direktorat Jenderal Pajak ya, tentu atas masukan-masukan dari masyarakat dan kementerian terkait ya, ukurannya, dan itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi itu teman-teman sekalian ya, ke depan kita akan bahas terkait dengan NPPN ya, karena di sini banyak disebut NPPN gitu kan. Kita akan bahas kira-kira NPPN itu apa, siapa yang boleh melaksanakan, kapan batas akhir pelaporannya, kemudian angkanya dari mana gitu kan. Nanti ke depan akan kita bahas. Untuk sementara itulah PPh pasal 23 atas royalti ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.